Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Isneni Agassi, NIM saya 22821 33112. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas E semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam. Dan video ini akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Imam Al-Syatibi. Langsung saja pada penjelasan materinya. Abu Ishaq Al-Syatibi merupakan salah satu ulama penting dalam mazhab Maliki. Ia terkenal dengan dua karyanya, yaitu Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah dan I'tisam, yang banyak memengaruhi ulama-ulama Arab modern, khususnya dalam bidang hukum syariah. Namun sangat disayangkan karena informasi seputar kehidupan tokoh ini sangat minim sekali. Meskipun kehidupan dan doktrin-doktrin hukumnya telah menjadi objek kajian baik di barat maupun di timur. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Al-Syatibi Al-Garnati. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Imam Syatibi dibesarkan di Granada dan menerima pendidikan awal di kota yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Nasrid. Masa muda Syatibi bertepatan dengan masa atau zaman keemasan Islam di Granada di bawah pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah, karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada, sehingga seluruh pendidikan Imam Al-Syatibi di ibu kota Kerajaan Nasrid, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam pada saat itu. Suasana ilmiah dan perkembangan peradaban Islam yang berkembang dengan baik di kota Granada memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi Al-Syatibi dalam pengembangan keilmuan dan keintelektuannya. Dalam hal ini, Imam Al-Syatibi menerima gemblengan dari dua orang tokoh yang sangat masyhur, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Fakhr Al-Biri yang terkenal dengan Syekh Nuhat dari Andalusia, dan Abu Al-Qasim Al-Syarif Al-Sibti, ketua Qodi di Granada. Kemudian belajar ilmu fikih di bawah bimbingan faqih masyhur Andalusia, yaitu Abu Sa'id Ibnu Lub. Dari berbagai ulama tersebut, Syatibi hampir mengambil seluruh manfaat dari ilmu-ilmunya. Lalu apa saja pemikiran ekonomi Islam pada masa Imam Al-Syatibi? Pemikiran ekonomi Islam pada masa Imam Al-Syatibi yang pertama adalah tujuan individu melakukan aktivitas ekonomi. Syariah menginginkan individu untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Imam Al-Syatibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Keinginan, atau dalam bahasa Inggris adalah want, dan kebutuhan, yang dalam bahasa Inggris adalah need, berasal dari tempat yang sama, yaitu adalah naluri hasrat manusia. Hasrat yang memiliki maslahah atau manfaat baik di dunia maupun di akhirat bisa dijadikan sebagai needs, karena keinginan atau want merupakan sesuatu yang bebas nilai, sedangkan needs adalah konsep yang tidak bebas ini. Oleh karena itu, Islam mendorong manusia untuk tidak mengikuti keinginannya, melainkan hanya memenuhi kebutuhannya. Menurut Zaki Fuad Khalil, konsep maslahah yang ditawarkan oleh Imam Al-Syatibi bermakna pemilikan atau pendayagunaan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dari tujuan kehidupan umat manusia dan sarana perolehan pahala untuk kehidupan di akhirat. Lalu pemikiran Islam pada masa Imam Al-Syatibi yang kedua adalah objek kepemilikan. Pada dasarnya, Imam Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun,
ketika kepemilikan tersebut dapat menghilangkan atau menghalangi kepemilikan orang lain terhadap sumber daya yang pada dasarnya itu adalah milik umum. Artinya, ketika benda tersebut itu adalah semula adalah milik bersama-sama, yaitu pemberian Allah terhadap orang banyak. Imam Ash-Shatibi memangkas kepemilikan individu terhadap benda yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluknya. Lalu pemikiran yang ketiga adalah pajak. Masalah pajak menjadi topik pembahasan Imam Ash-Shatibi karena kondisi keuangan Granada yang mengalami krisis pada masa itu, sehingga memaksa khalifah untuk menambah pemungutan pajak. Mufti Granada dan beberapa ulama mengatakan penambahan tersebut tidak sejalan dengan syariah. Namun Imam Ash-Shatibi menantang pendapat mufti dan ulama-ulama tadi. Menantang pendapat Mufti Ibnu Lub dengan argumen bahwa perlindungan terhadap kepentingan publik merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini bisa ditukar oleh masyarakat kepada negara. Lalu pemikiran Imam Ash-Shatibi yang keempat yaitu mengenai konsep maqasid al-syariah. Menurut Imam Ash-Shatibi, memahami konsep maqasid al-syariah ini menjadi sebuah harusan dalam berijtihad. Pemahaman akan maqasid al-syariah tidak akan tercapai sebelum seorang muslimin memahami bahasa Arab, kemudian memahami Al-Quran, juga memahami hadis. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada 5 pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Lalu Imam Ash-Shatibi membagi kelima pokok yang telah tadi disebutkan dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan ad-daruriyah, yang merupakan kemaslahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok yang telah tadi disebutkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kemaslahatan itu tidak dapat ditegakkan, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia di dunia ini, hilang kenikmatan, serta akan mendapatkan siksa di akhirat. Dan itu merupakan suatu kerugian yang nyata. Yang kedua adalah kebutuhan al-hajiyah, adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan kelima pokok tadi di atas. Tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan ad-daruriyah. Contoh al-hajiyah seperti dalam bidang muamalah, diperbolehkannya jual beli secara salam, istisna, muzra'ah, murabahah, dan sebagainya. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan al-tahsiniyah. Dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal apa saja yang menunjang untuk peningkatan kualitas kelima pokok tersebut, dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan makarim al-akhlak atau akhlak manusia, tidak diwujudkan dan tidak dipeliharanya. Kebutuhan al-tahsiniyah ini tidaklah membawa terancamnya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta tidak pula membawa kesulitan kelima pokok tersebut, melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi atau masyarakat. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai pemikiran ekonomi Imam Ash-Shatibi yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada kekurangan ketika dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.